Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listeners. Smart Radio Talk pagi ini kami akan mengajak Anda berbincang mengenai progres pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN dan pastinya mengupdate informasi terkini mengenai pembangunannya. Secara spesial kami juga mau menyapa Anda Smart Listeners yang ada di Kalimantan Timur, Balikpapan. Perbincangan ini pasti sangat spesial untuk Anda dan tentunya juga untuk kita semua. Dan Smart Listener, sebagai ibu kota suatu negara, pastilah semua mata memandang ke sana ya. Seperti apa persiapan pembangunannya, sudah berapa persen progresnya, dan lain sebagainya. IKN sendiri berada di Kalimantan Timur ini direncanakan akan memulai fase awalnya pada tahun 2024. Ibu kota baru Indonesia ini akan dipindah ke 2 kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Untuk menunjang kebutuhan infrastruktur IKN, pagi ini kami akan berbincang bersama dengan narasumber dari Krakatau Steel. Ada Bapak Purwono Widodo selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk, dan juga sudah hadir Bapak Utomo Nugroho selaku Direktur Utama PT Krakatau Pipe Industries. Sebelum ke topik pembahasan kita pagi ini, saya mau mengucapkan selamat dulu untuk Pak Purwono Widodo. Kami ucapkan selamat dan juga sukses ya atas tugas barunya di Krakatau Steel sebagai Direktur Utama. Selamat pagi Pak Pur dan juga Pak Utomo. Selamat pagi, Maria. Sehat ya pagi hari ini, sedang berada di Balikpapan ya? Betul, alhamdulillah sehat. Di Balikpapan dengan Pak Utomo ini. Yes, oke. Dan untuk membuka perbincangan ini, izin bisa disampaikan dulu kepada listeners yang terkini dari Krakatau Steel. Silahkan Pak Purwono. Oke, terima kasih para pendengar semua. Saya dari Krakatau Steel tentunya pertama-tama senang sekali ya diundang di dalam acara ini. Tadi menjawab pertanyaan mengenai KS sekarang gimana ya. Ya, seperti kita ketahui KS ini kan sedang melakukan restrukturisasi dan transformasi 3-4 tahun yang lalu dimulai, dan alhamdulillah saat ini kondisi Krakatau Steel secara bisnis membaik ya. Itu juga dibuktikan performan atau kinerja dari KS yang dalam 2-3 tahun terakhir ini selalu positif ya. Di tahun lalu bahkan kita secara konsolidasi pendapatan itu sudah mencapai angka sebesar 2,387 miliar US dollar ya di tahun 2022. Ini besar ya, yang besar ya tentunya kalau dirupiahkan berapa triliun ya. Ini yang kita perlu tekankan adalah ini suatu kenaikan yang cukup signifikan 11% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya ya. Untuk laba bersih konsolidasi juga begitu, kita naik lagi 15%, kita bisa membukukan laba unaudited itu di 70-80 juta dolar ya. Ini suatu kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang masih di level 60-an. Jadi intinya sahabat semuanya, kaum muda terutama, bahwa Krakatau Steel saat ini kondisinya membaik dan mohon doanya untuk terus membaik. Demikian. Kondisi yang sangat baik dan juga semakin membaik untuk kembali berada di Balikpapan ini juga menunjukkan bahwa kondisinya ini semakin membaik ya Pak Pur ya, seperti itu. Nah, untuk saat ini berapa kapasitas produksi Krakatau Steel sendiri Pak Pur? Silakan. Oh, kalau kita bicara kapasitas produksi, kita besar sekali ya. Karena kalau kita bicara pasti adalah Krakatau Steel secara grup ya, karena kita secara grup itu mempunyai fasilitas yang diutamakan kepada produk yang mana gitu. Jadi kalau saya cerita misalnya, kalau di IKN ya, kaitannya kan tadi dengan IKN, itu pasti produk baja yang akan dipakai adalah jenis baja lembaran atau kita sebut flat product ya, kemudian yang dalam bentuk long product itu yang besi beton, section dan sebagainya, dan juga ada produk seperti pipa yang ini di tempatnya Pak Utomo itu. Jadi kalau kita bicara secara kapasitas, grup menghasilkan baja lembaran ya, kita kenal di pasaran itu baja lembaran Canai Panas atau HRC hot roll coil itu mencapai 5,4 juta ton per tahun. 5,4 juta ton per tahun. Itu untuk yang flat product. Sedangkan untuk yang long product tadi ada mulai dari besi baja profil ya,
besi beton atau bahasa tekniknya disebut rebar ya, ada wire rod dan sebagainya. Ini total mendekati 1 juta ton per tahun. Kemudian produk-produk turunannya seperti pipa itu kita bisa memproduksi sekitar 400 juta ton per tahun. Kemudian baja ringan itu yang biasa dipakai untuk atap, untuk konstruksi ringan itu kita bekerja sama dengan industri hilir atau steel itu kita bisa memproduksi 250.000 ton per tahun. Ini kalau untuk baja ringan 250 ton itu gede sekali nih Mbak Maria. Jadi Ya, betul. dan selain itu sebenarnya dalam grup KS juga kita punya Krakatau Baja Konstruksi yang memang kita siapkan untuk menghadapi tren pembangunan konstruksi. Itu kita mempunyai kapasitas untuk membuat apa namanya aplikasi baja seperti tower, kemudian pole, guardrail, pipe dan macam-macam lah dan bentuk modul-modul itu secara total itu kapasitasnya mencapai 500.000 ton per tahun ya. Jadi dengan kapasitas yang dimiliki oleh Krakatau Steel sebesar itu sebetulnya untuk kebutuhan yang diperlukan di proyek IKN ini secara grup kita bisa mensuplai. Tapi tentunya kita ini kan secara nasional punya juga industri baja lama ya, artinya teman-teman di grup yang lainnya bukan hanya Krakatau Steel sebagai BUMN, tentunya di dalam pengerjaan IKN ini juga mestilah kita bekerja sama dan bahu-membahu dengan teman-teman di non Krakatau Steel Group. Terima kasih. Yes, berarti ini dengan kapasitas yang sangat besar ini sudah siap sekali ya untuk memenuhi kebutuhan di IKN ini sendiri ya, Pak Pur ya. Ya, betul, betul. Saya beralih dulu untuk ke Pak Utomo. Apa nih Pak Utomo, langkah konkret yang kemudian dilakukan untuk memperlancar berkontribusi pembangunan di IKN sendiri? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi kalau dari kami ya, Krakatau Pipe, dan ini merupakan bagian dari Krakatau Steel Group tadi yang disampaikan Pak Rono atau baja konstruksi. Kami sesungguhnya sudah cukup lama untuk bagaimana bisa berkontribusi di IKN ini ya. Jadi ini bukan instan, bukan sekarang saja, tetapi sejak tahun lalu ya, kami mulai melakukan ya pendekatan kepada Bapak, terutama di PUPR. Kita tahu kan untuk berpartisipasi di IKN ini ya, pembangunan di IKN ini kan backbone-nya kan dari Bapak di PUPR, bagaimana kami melakukan sosialisasi kepada Bapak di pengambil keputusan, kebijakan, penentuan spesifikasi dari apa-apa yang akan dibuat, diimplementasikan di IKN itu sudah kami lakukan sejak tahun lalu. Karena kita itu propose bahwa ya, steel product itu adalah merupakan sebagai bagian dari solusi untuk kami berkontribusi di IKN itu. Dan akhirnya setelah itu kan tentu juga kami akan approach dan sudah lakukan secara approach dengan Bapak yang notabene adalah pemegang atau pemenang tender untuk implementasi pembangunan infrastruktur di IKN, terutama Bapak dari BUMN Karya. Seperti itu Mbak Maya. Oke, baik. Dan untuk Pak Purwono, mengenai kontribusi Krakatau Steel sendiri di pembangunan IKN, bisa diceritakan bagaimana awalnya Krakatau Steel berkontribusi menunjang kebutuhan infrastruktur IKN ini sendiri? Ya, terima kasih. Jadi para pendengar Smart Radio, Smart FM ini, seperti kita ketahui, Krakatau Steel ini kan badan usaha milik negara. Jadi tentunya mulai dari awal waktu itu masih belum ada itu apa namanya Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, itu waktu itu masih Bappenas ya. Tentunya Bappenas memanggil atau mengumpulkan kita-kita yang utamanya terkait ya, seperti tentunya PLN ya, kemudian Pertamina ya, Krakatau Steel begitu ya, untuk bicara ini kita mau ada ibu kota negara. Ini ada hal-hal yang sangat utama, terutama di bidang infrastrukturnya itu bagaimana. Nah, sesuai dengan bidang masing-masing tentunya kita ditanya. Seperti pertanyaannya Mbak Maria itu. Jadi KS ini bisa apa namanya berperan di mana ya? Tentunya ya kita siap lah ya sebagai BUMN untuk apa namanya mendukung program IKN ini. Jadi disitulah kami kemudian bertanyalah daripada pembangunan IKN ini. Jadi disampaikan bahwa
alokasi dananya saja itu sangat besar, yaitu totalnya ya kalau kota ini jadi itu menjadi sekitar 500 triliun rupiah. Dananya itu tepatnya 501 sih waktu itu di bawah 501 triliun rupiah. Ini kan besar sekali. Kemudian dari kita kan biasa punya rasio-rasio ya. Kalau ada bangunan konstruksi infrastruktur itu rasio kebutuhan bajannya berapa kita hitung, maka muncul angka perkiraan totalnya itu 9,2 juta ton. Ya, 9,2 juta ton artinya ya bukan setahun saja, tapi sampai dengan ibu kota itu jadi dengan desain yang gambarannya waktu itu, maka kebutuhannya 9,2 juta ton. Ya, tentunya pertanyaan dari pemerintah ya dalam hal ini Bappenas ya, KS bagaimana lah? Tadi sudah saya jelaskan. Oh kita punya begini-begini. Oh ya, kalau begitu secara basic kebutuhan bajanya itu aman lah seperti itulah. Kemudian tentunya awalnya kita bicara untuk pembangunan prasarana infrastruktur dulu lah. Karena sebelum kita bicara yang bangunan di atas kota itu tentunya justru malah di awalnya itu mengenai bendungannya, jalannya, semuanya lah yang berupa infrastruktur. Nah, untuk itu kami tentunya setelah terbentuk Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara itu kita berkoordinasi di Jakarta sana, di Jakarta Pusat. Jadi bagaimana seperti itu. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Utomo, ternyata kita tahu bahwa untuk pelaksanaannya ini kan PUPR, jadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ya mereka itu kan ada dibagi-bagi gitu ya, kemudian ada yang dilakukan siapa yang melakukan dan sebagainya. Nah, pada pelaksanaan sekarang seperti saya mengulang apa yang disampaikan Pak Utomo, kita sekarang sudah pada posisi tender itu sudah selesai, sudah ada pemenangnya para kontraktor terutama teman-teman di BUMN Karya, maka kita kemudian harus melakukan koordinasi yang lebih erat bagaimana, makanya kita datang ke Balikpapan ke IKN ini untuk banyak berkoordinasi dengan di bagian PPR itu ada balai-balai gitu ya, dari kepala balai itu ada Balai Cipta Karya, Balai Bina Marga, Balai Sumber Daya Air, Balai Perumahan. Nah itulah justru yang menentukan desain detailnya, karena setelah melihat lokasi kan yang tadinya direncanakan misalnya jembatannya bentangnya sekian, nggak bisa nih harus sekian. Nah itulah makanya kita harus hadir benar-benar dekat dengan beliau-beliau itu supaya kita juga memberi masukan. Oh kalau yang bentangnya begini bagaimana, kalau menggunakan grid yang lebih tinggi supaya bentangnya lebih panjang bagaimana. Itulah yang kita lakukan. Jadi kontribusi Krakatau Steel tentunya menjawab tadi ya, dari sangat awal kita ini BUMN ya pasti semua program pemerintah apalagi pembangunan infrastruktur dan konstruksi yang sangat masif seperti IKN ini dari nol ini ya pasti KS berada dari awal dan tentunya sampai akhir. Yes, baik. Sebelum kita berbincang lebih dalam lagi, kami jeda terlebih dahulu ya Pak Pur dan juga Pak Utomo. Dan bagi Anda smart listeners bisa menyimak perbincangan ini melalui YouTube channel Radio Smart FM dari kota-kota Anda berada. Smart Radio Talk bersama Krakatau Steel siap mendukung pembangunan IKN segera kembali. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat siang Smart FM Business and Inspiration. Maria Delsa hadir pagi, siang, dan malam. Jangan merasa kesepian karena Smart FM akan hadir menemani Anda sepanjang hari ini dengan ragam informasi dan juga lagu pilihan spesial untuk Anda. Smart FM hadir menemani perjalanan Anda. Dengan jangkauan yang lebih luas, Smart FM bisa Anda dengarkan melalui stream web di radiosmartfm.com dan aplikasi Joox Music. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of KG Radio Network. ke distract. Sebenarnya nggak salah sih untuk buka sosial media ya. Tadi Audrey juga bilang bahwa itu jadi sarana refreshing. Tapi kalau udah jadi kecanduan, itu yang bahaya. Dapatkan informasi terkini di Twitter Smart FM @radiosmartfm. Mindset yang harus dipahami dengan konteks naik kelas bukan yang nggak boleh naik kelas, justru kita harus naik kelas. Tapi kita juga harus melihat bahwa naik kelas itu punya resiko-resiko. Sehingga pemahaman terhadap naik kelas harus dibarengi dengan kematangan. Sekali lagi, @radiosmartfm. Bukan mengelola kegiatan, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain. Tetapi kegiatan apa yang harus saya lakukan dan disusun prioritasnya.
Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Radio Talk pagi ini bersama Krakatau Steel. Spesial dari Jakarta, kami juga menyapa Anda smart listeners yang ada di Balikpapan, salah satu kota dari 10 kota networking Smart FM. Tentunya juga Anda yang menyimak kami melalui streaming baik aplikasi Joox maupun YouTube channel Radio Smart FM. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Purwono Widodo, Direktur Utama PT Krakatau Steel, dan juga Bapak Utomo Nugroho selaku Direktur Utama PT Krakatau Pipe Industries. Krakatau Steel siap mendukung pembangunan IKN, dan perbincangan ini juga bisa Anda simak ya di YouTube channel Radio Smart FM. Pak Utomo selaku Direktur Utama PT Krakatau Pipe Industries, sebelum ke pertanyaan selanjutnya mungkin bisa disampaikan sedikit mengenai Krakatau Pipe Industries ini sendiri. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Maria. Selamat pagi pendengar Smart FM. Jadi Krakatau Pipe Industries ini merupakan bagian dari anak perusahaan PT Krakatau Steel yang tergabung di dalam namanya subholding Krakatau Baja Konstruksi ya. Jadi di dalam Krakatau Baja Konstruksi itu ya ada kami ya, Krakatau Pipe Industries, kemudian ada Krakatau Baja Konstruksi itu sendiri yang tadi disampaikan Pak Pur, memproduksi besi beton, besi siku dan sebagainya. Nah, spesifik untuk kami ya, Krakatau Pipe Industries ini merupakan salah satu dari outlet dari Krakatau Steel yang kami menggunakan bahan baku kami ya, hot roll coil tadi disampaikan oleh Pak Purwono Widodo tadi, itu kami produksi menjadi pipa baja yang ada las-lasannya atau yang berkampung ya. Jadi produk kami adalah pipa welded, kira-kira seperti itu, yang menggunakan 100% hampir 100% produksi PT Krakatau Steel. Maupun tentunya ya pipa yang kami produksi tentu supaya tahan dalam pemakaiannya, kita juga lapisi ya dengan berbagai macam jenis pelapisan, apakah itu dengan epoksi misalnya, atau dengan konkrit misalnya, ataupun dengan jenis-jenis pelapisan yang lain yang ya kami sesuaikan dengan kebutuhannya, Bu Maria. Ya, oke. Dan Smart Listeners, pembangunan ibu kota baru IKN dengan konsep New Smart Metropolis tentu membutuhkan dukungan semua pihak ya. Seperti Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa secara fisik nih pembangunan IKN harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, dan juga produktif. Persiapan yang matang sudah pasti dalam proses pembangunannya tentu menjadi perhatian tersendiri, termasuk di dalamnya apa yang sudah dilakukan oleh Krakatau Steel ini sendiri. Nah, Pak Utomo, infrastruktur yang pertama kali dibangun oleh Krakatau Steel ini di IKN apa ini, Pak? Ya, kalau secara umum tadi juga sudah disampaikan Pak Purwono ya, namanya infrastruktur itu kan ada berbagai hal ya. Jadi intinya adalah semua fasiliti yang bisa untuk menunjang ya, mendukung operasional maupun aktivitas masyarakat, dalam hal ini tentu adalah ibu kota negara kita. Baik itu sifatnya hardware, dalam hal ini tentu adalah kebutuhan air yang paling dasar, kebutuhan listrik, kebutuhan telekomunikasi, transportasi, maupun fasilitas-fasilitas umum ya, gedung-gedung perkantoran, kemudian rumah sakit dan sebagainya ya. Nah, alhamdulillah kami sudah mulai berkontribusi untuk di IKN ini. Yang pertama tadi saya sampaikan adalah fasilitas dasar untuk kebutuhan air, kami support untuk transmission untuk spam. Jadi untuk penyediaan air bersih untuk IKN yang kemarin juga kami meninjau, dimulai dari pembangunan bendungan di Sepaku, yang nanti tentu ya air baku dari bendungan Sepaku itu akan
di treatment, kemudian ditransmisikan airnya untuk ke IKN, ya alhamdulillah dengan menggunakan pipa kami. Ya, selain itu kami juga support untuk tadi ya fasilitas umum untuk dermaga ya di IKN maupun jembatan di Pulau Balang kita juga support dalam wujud pipa. Ya. Mungkin itu Pak Maria. Oke, dan progresnya sendiri sampai saat ini sejauh sudah berapa persen, Pak Utomo? Tadi saya sampaikan tadi ada 3 yang kami sudah support. Untuk di Pulau Balang itu kami sudah deliver beberapa waktu yang lalu. Kemudian untuk dermaga IKN itu juga sudah kami deliver. Baru saja datang juga beberapa hari yang lalu pipa kami untuk support di dermaga IKN. Kemudian untuk tadi yang transportasi air atau untuk mengalirkan air dari Sepaku, sekarang sedang proses produksi. Ya, insya Allah nanti mulai akhir bulan Maret kami juga sudah bisa deliver pipa itu dan insya Allah bisa on time bahkan early untuk penyediaan kami untuk infrastruktur di IKN tersebut. Baik, saya beralih dulu ke Pak Purwono nih. Untuk Krakatau Steel sendiri, kawasan mana saja sih yang sudah menjadi fokus? Apakah hanya khusus kawasan pemerintahan saja atau lainnya juga nih Pak Pur? Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi kalau kita bicara baja, jadi kalau ada infrastruktur, ada struktur konstruksi, gitu kan, itu menggunakan baja ya tentunya kita tidak pilih-pilih karena semua itu baik yang kawasan pemerintah, apakah nanti berupa perumahannya itu pasti kan menggunakan baja. Bahkan misalnya kalau kita bicara mulai dari bangunan-bangunan yang menggunakan beton oleh teman-teman karya-karya ini menggunakan beton, di dalamnya pasti juga ada bajanya. Jadi kalau baja itu enggak bisa fokus ke dalam satu atau hal yang tadi dikatakan yang mana pemerintahan, tapi semua ada pembangunan infrastruktur dan konstruksi pasti di dalamnya ada baja. Bahkan kalau dibilang, oh ini bangunannya pakai beton, di dalamnya coba kalau di dalamnya enggak, ya pasti enggak. Mbak Maria. Bagaimana Pak? Mohon maaf agak terpotong tadi. Oh ya, ini kelihatannya ada gangguan internetnya. Ya, jadi intinya semuanya yang merupakan pembangunan infrastruktur dan konstruksi, ya, apakah itu disebut yang murni konstruksi baja, apalagi konstruksi baja, ataupun yang disebut itu konstruksi dari beton yang menggunakan semen, pasti di dalamnya juga ada baja. Jadi kita mensupport program pemerintah yang sekarang fokus infrastruktur, yaitu semuanya kita fokuskan. Kemudian ada yang jalan tol waktu itu juga, ya nantinya kalau sudah mulai ada bangunan yang di atas tanah, pasti kita juga akan dukung untuk kesemuanya. Yes, intinya adalah Krakatau Steel siap untuk mendukung dan mensupport semuanya fasilitas yang sedang dibangun di IKN Nusantara ini ya Pak Pur dan juga Pak Utomo. Siap. Ya, dan jangan lupa bahwa kita itu sebetulnya kan lebih sebagai penyedia bahan bakunya. Kita itu banyak nanti yang di lapangannya itu yang berhubungan langsung di dalam merangkai, membangun itu adalah teman-teman kita yang dihilir dan untuk yang fabrikator ya. Makanya kami sekarang ke Balikpapan ke IKN ini kan juga bersama-sama dengan asosiasi fabrikator itu yang disebut dengan ISSC, Indonesian Society of Steel Construction. Karena pada dasarnya mereka ini yang real membuat modul-modul yang dari baja. Bajanya dari kami, kemudian mereka potong-potong, las dan sebagainya, dibikin prefabnya di Jawa sana, kemudian dikirim ke Balikpapan, ke IKN ini, kemudian dirangkai. Mereka lah inilah yang real di lapangannya untuk menggunakan produk-produk baja kami. Oke, baik. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Presiden Jokowi mengenai mengatakan bahwa secara fisik pembangunan IKN ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, efisien, dan juga produktif. Pak Utomo, pembangunan infrastruktur dalam suatu kegiatan membangun mungkin bisa digambarkan seperti apa nih? Ya, tadi sebenarnya sudah cukup dijelaskan oleh Pak Purwono. Saya sampaikan kembali, tegaskan kembali bahwa ya, namanya infrastruktur adalah bagaimana kita membangun fasilitas yang bisa mendukung aktivitas baik itu ekonomi, sosial masyarakat ya. Di situ ada berbagai hal, mulai dari fasilitas dasar, misalnya tadi saya katakan air, kemudian listrik,
transportasi maupun telekomunikasi maupun ya fasilitas-fasilitas umum tadi, gedung-gedung perkantoran, perumahan, rumah sakit dan sebagainya. Saya pikir cakupan untuk infrastruktur cukup luas ya, dan di situ insya Allah kita bisa berkontribusi dalam banyak hal di berbagai proses pembangunan beberapa fasilitas infrastruktur tadi, Bu Maria. Oke, sejauh ini apakah ada kendala-kendala dalam proses pembangunan ini sendiri, Pak Purwono? Ataukah sudah lancar, aman, terkendali? Ya, namanya pembangunan yang masif seperti pembangunan ibu kota ini ya, walaupun secara koordinasi di tingkat pusat, baik dengan otorita ya, kemudian dengan PUPR sudah dilakukan dengan baik, tentunya justru di lapangan itulah yang sering terjadi kendala. Misalnya dalam hal logistik ya, kita sudah siapkan material tadi disampaikan Pak Utomo dari saya, kemudian pas ngirim gimana nanti dibongkarnya di mana dan sebagainya. Itulah yang kita harus ada di lapangan supaya bisa bahu-membahu saling berkoordinasi, bahwa ini adalah proyek bersama, bagaimana teman-teman fabrikator tadi misalnya setelah bikin modul-modulnya, kemudian kita bagaimana Krakatau Steel punya juga perusahaan yang bergerak di bidang pelabuhan ya, Krakatau International Port dan sebagainya, untuk membantu menyiapkan area dan sebagainya. Itu tentunya yang dimaksud dengan kendala-kendala teknis selalu ada, tapi kendala secara umum bahwa ada keraguan atau sebenarnya enggak, karena baik dari otorita ibu kota negara maupun dari PUPR ini sangat jelas sekali koordinasinya, directionnya. Jadi tinggal sebetulnya tergantung kita para pelaksana ini, karena proses administrasi, proses ya seperti tender sebenarnya sudah selesai, desainnya juga selesai, ya tinggal kita namanya juga ini kan masalah pembangunan infrastruktur, ya di lapangannya pasti ada penyesuaian terhadap kendala-kendala tadi. Terima kasih. Yes, kalau dari Pak Utomo sendiri mungkin ada yang ditambahkan, kendala dari Krakatau Steel Pipe Industries ini sendiri apa saja dan mungkin bagaimana cara mengatasinya? Ya, jadi secara umum tidak ada yang ada di dinamika di lapangan. Jadi untuk proses pembangunan ataupun untuk mengeksekusi sebuah proyek itu yang umumnya yang paling utama diharapkan oleh Bapak, baik itu dari PUPR maupun dari rekan-rekan kontraktor, itu adalah bagaimana bisa deliver tepat waktu. Itu kan poin yang paling utama di dalam proses penyelesaian proyek. Dan apalagi untuk IKN ini kita tahu adalah bahwa punya tenggat waktu ya, tahun depan itu sudah harus ada milestone yang pertama itu bisa dieksekusi, maka kami pun juga support akan hal itu. Dan untuk mengeksekusi itu tadi adalah bagaimana kita itu bisa melakukan close communication dengan bapak-bapak kontraktor seperti itu, sehingga kita mampu mendeliver apa yang diharapkan itu bisa dengan lebih cepat, sehingga waktu yang ditingkatkan itu bisa tercapai, Mbak Maria. So far kita bisa support ke arah sana. Ada kendala, tapi juga pasti sudah disediakan solusi untuk menyelesaikannya. Nah, semakin menarik sekali perbincangan di pagi hari ini bersama dengan Bapak Purwono Widodo, Direktur Utama PT Krakatau Steel, dan juga Bapak Utomo Nugroho, Direktur Utama PT Krakatau Pipe Industries. Di sesi selanjutnya kita akan berbincang mengenai bagian mana dari sebuah pembangunan di IKN yang dilakukan oleh Krakatau Steel. Kita akan jeda sejenak, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Smart Radio Talk bersama Krakatau Steel, siap mendukung pembangunan IKN. Banyak cara mendengarkan Smart FM. Mau cara konvensional atau kekinian? Tinggal pilih. Smart FM bisa Anda dengarkan melalui aplikasi Joox Music. Kapanpun dan dimanapun, Smart FM ada bersama Anda. Smart FM Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia. Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, ada di Kalimantan, Palembang,
Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Bukan sekedar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan bersama narasumber kompeten di bidangnya. Segera hubungi kami di 021 633 7783 atau kirim email ke smartfm9590@gmail.com. Segera kami hadir di tempat Anda, mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Radio Talk. Krakatau Steel siap mendukung pembangunan IKN dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Purwono Widodo selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel dan juga Bapak Utomo Nugroho selaku Direktur Utama PT Krakatau Pipe Industries. Kali ini saya ke Pak Purwono terlebih dahulu. Pak Pur, dalam membangun apalagi nih membangun sebuah ibu kota Nusantara dengan luas area ribuan hektar nih ya, dengan mungkin bahasa yang lebih mudah dipahami oleh smart listeners, elemen atau bagian mana dari sebuah pembangunan di IKN ini yang dilakukan oleh Krakatau Steel? Silakan Pak Pur. Ya, pertanyaannya ini memang mendasar sekali ya, bagaimana. Jadi untuk smart listener yang sedang mendengarkan Smart FM ini, saya ulangi lagi bahwa kami ini bergerak utamanya di penyediaan bahan baja untuk membuat infrastruktur dan konstruksi. Jadi kalau membangun dalam proyek kecil maupun besar, pasti diawalinya itu adalah untuk menyiapkan lahannya, ya, land clearing, kemudian bagaimana menyiapkan gorong-gorong untuk saluran air, kalau itu melewati sungai bagaimana jembatan, ya, kalau untuk membuat bendungan ataupun untuk membuat danu-danu untuk penampungan air itu juga pasti diperlukan untuk membendung, itulah. Disitulah awal yang harus Krakatau Steel bantu kepada para kontraktor itu. Jadi untuk jembatan misalnya, selain kita menyediakan yang bentuk kerangka jembatannya itu yang dan sebagainya, fondasinya itu kan perlu dilakukan fondasinya. Nah, itu menggunakan pipa spiral yang diproduksi oleh Krakatau Pipe Industries di bawah Pak Utomo ini. Itu yang kemarin dikirim. Karena di sini kan juga kondisi tanahnya lain ya. Jadi kalau menggunakan beton untuk pancangnya itu kelihatannya sulit. Untuk yang tadi contoh di jembatan, makanya kita gunakan pipa baja. Nah, kemudian setelah itu jalannya. Nah, jalan kalau misalnya di beton tadi saya sampaikan, pasti kita harus menyediakan besi betonnya atau wire mesh ya, yang menjadi kerangka utama di dalam jalan yang di beton tadi ya. Seperti tol yang sudah selesai di Balikpapan Samarinda, itu juga pasti di bawahnya banyak besi betonnya. Kemudian untuk sarana-sarana tadi pada saat remote area kayak IKN ini tadi disampaikan masalah proses logistiknya. Krakatau Steel ini mempunyai anak usaha atau mempunyai subholding infrastruktur ya, namanya Krakatau Sarana Infrastruktur. Jadi namanya itu sudah ketahuan bahwa kami fokus pada penyediaan infrastruktur. Jadi mulai dari air bersih ya, mulai dari power plant-nya untuk listriknya, termasuk kawasannya dan juga termasuk pelabuhannya dan logistiknya itu kita. Jadi kalau pertanyaannya di awal-awal apa yang bisa kita bantu itu. Nah, nanti kalau itu semuanya sudah siap, makanya tadi teman-teman yang di fabrikator pasti akan membantu di dalam membuat misalnya direction kit atau perumahan untuk pekerja lah di awalnya. Itu pasti menggunakan pipa-pipa kecil ya. Kalau tadi pipa besar kemudian pipa kecil. Kemudian sudah mulai menggunakan yang namanya baja profile karena untuk membangun bangunan-bangunan yang 2-3 lantai lah seperti itu. Nah, nanti kalau sudah bangunan seperti membuat istana lah, dia khususnya istana ini agak menarik karena ini secara kita berbangsa ini menjadi istana pertama yang kita
desain, kita bangun sendiri oleh bangsa kita. Nah, oleh karena itu sangat sakral dalam pengertian kita juga sangat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar materialnya itu juga asli Indonesia, dibikin oleh engineer Indonesia. Jadi jangan sampai ada komponen yang diimpor atau kita semuanya kita berkoordinasi dengan timnya Pak Nuarta ya yang mendesain itu. Jadi supaya baja yang mana Pak yang kita bikinkan? Oh, aduannya gini, kita bikin aduan khusus. Bukan masalah bisnisnya dari dalam bentuk profit atau tidak profitnya lagi, itu pasti dipertimbangkan, tetapi lebih kepada suatu panggilan jiwa ya, bahwa inilah istana pertama kali dibikin oleh bangsa kita sendiri, desainnya, bangunnya semuanya lah oleh kita seperti itu. Jadi itulah yang awal-awal ini kenapa Krakatau Steel harus di depan dalam hal tadi mendukung para kontraktor di karya-karya BUMN karya ya. Kemudian setelah infrastruktur selesai, kemudian kita masuk kepada konstruksi, tentunya kita pasti bekerja sama dengan pabrikan baja hilir yang lain, termasuk tadi dari Indonesian Society of Steel Construction ya. Ini adalah kumpulan dari para fabrikator yang memang benar-benar real membuat gedung, membuat konstruksi di lapangan. Demikian. Oke, tadi dikatakan Pak Pur bahwa ini semua hasil karya anak bangsa. Nah, untuk produksinya sendiri ini apakah di Cilegon atau memang sudah diproduksi di Balikpapan ini sendiri, Pak Pur? Kalau bajanya, Mbak Maria tahu ya, kita pasti produksi di Cilegon karena kita bikin bajanya itu kan mulai dari, kalau orang awam bicaranya itu kan mulai dari pasir besi, mulai dari bentuknya itu kayak kerakal itu nggak ada, itu mana di bajanya ya, dari mulai itu dilebur ya, kemudian dituang, itu suhunya aja 1200-1500 derajat Celcius ya, dan memerlukan suatu teknologi. Jadi memang di sana. Nah, tapi kalau sudah menjadi baja, ada dua pilihan. Sekarang ini kita diskusi terus ini dengan pihak terkait. Nah, untuk tahap awal ini kelihatannya paling memungkinkan dirangkai atau kita istilahnya prefab ya, dirangkai di Jawa. Di Jawa itu di Cilegon, di Jabodetabek, di Karang, teman-teman bikin. Nah, kemudian setelah siap maka kita kirim ke Balikpapan atau dikirim ke IKN ini. Itu tadi menjadi masalah hal awal yang kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyiapkan portnya ya, penerimaan dan logistik. Bukan masalah pelabuhannya doang gitu. Kalau pelabuhannya mungkin sudah ada, tapi memanage mulai dari pengiriman dari katakanlah Cilegon ya sampai dengan Balikpapan, kemudian dari storage-nya dan sebagainya, kemudian bagaimana memanage material ini bisa nyampe ke lokasi itu. Nah, jadi awalnya itulah. Nanti tahap berikutnya kalau di di Balikpapan dan sekitarnya di IKN ini sudah siap untuk melakukan merangkai aja, membuat modul tadi ya, tentunya kita kirim ke sini, misalnya tenaga kerjanya siap ya, yang terdidiknya siap, kemudian pasti teman-teman dari ISC ataupun dari kontraktor yang lainnya biasanya punya workshop lah, itu kita kirim dalam bentuk bahan yang masih lonjoran 6 meteran atau 12 meter, mereka potong di sini. Jadi tahapannya gitu Mbak Mira. Untuk tahap awal ini dengan kondisi di lapangan kita semuanya lakukan di Jawa dulu ya, apakah di Cilegon, Jabodetabek ataupun di Surabaya, kemudian dikirim melalui kapal ke Balikpapan atau ke IKN. Oke, berarti untuk pemenuhan kebutuhan logistik pembangunan di IKN saat ini sudah terbilang lancar jika dilihat dari akses yang ada. Seperti itu ya Pak Utomo? Betul, jadi kita tadi disampaikan Pak Pur bahwa produk kami itu kan selama ini misalnya pipa ya masih diproses di Cilegon, kemudian ada transportasinya kapal atau tongkang. Nah, ini memang ada sedikit tantangan di situ ketika kita itu punya sekarang ini kan booming batu bara, sehingga kebutuhan akan tongkang itu cukup tinggi ya. Inilah salah satu dinamika di lapangan. Namun demikian ya alhamdulillah kita pun juga dapat porsinya. Tahap berikutnya kan tentu kita deliver di ke Balikpapan dan sekitarnya. Kita tahu di sekitar Teluk Balikpapan itu juga banyak dermaga dan sebagainya. Nah, kemudian bisa ditransmisikan ke tempat akhir itu dengan inland transportnya pun juga selama ini cukup lancar Bu Maria.
Yes. Apakah ada cerita menarik nih mungkin dari proses pembangunan dari awal sampai sekarang dan tahun depan sudah akan pindah? Adakah cerita-cerita menarik saat proses pembangunan di IKN ini, Pak Utomo? Ya, jadi kembali ketika kami berkunjung ke sini, betapa kebutuhan akan delivery time yang luar biasa cepat. Jadi dinamika di lapangan kan butuh ini, butuh itu, perubahannya juga cukup cepat, sehingga itulah ya mendorong kami untuk bisa mampu untuk mengimbangi kebutuhan Bapak di sini ini ya, sehingga kami juga berpikir bagaimana informasi mengenai perubahan kebutuhan dan sebagainya dan bagaimana kita bisa mensupport, maka kami harus lebih dekat dengan Bapak dan rekan-rekan karya-karya di sini. Nah, untuk itulah kami mengusulkan ke Pak Dirut kami, Pak Purwono Widodo, bagaimana Krakatau Steel bisa juga membuka perwakilan di sini. Dan alhamdulillah beliau setuju, dan insya Allah ya hari ini nanti kita akan memulai supaya ya supporting kita untuk proses pembangunan IKN ini bisa lebih cepat dan lebih tepat. Oke, apakah ini artinya juga akan membuka sebuah peluang pekerjaan baru di Balikpapan ini sendiri? Silakan Pak Pur untuk SDM-nya. Ya, tentunya itu sangat terbuka sekali ya. Tentunya kita harapkan kita ini kan di Cilegon sana itu sebetulnya kegiatannya juga lagi besar ya. Kita akan ada beberapa proyek besar ya, tentunya masalah SDM sebetulnya kita di sana juga sangat diperlukan. Jadi tentunya ya dengan pihak-pihak terkait, kemarin kami diskusi dengan Pak Wali Kota gitu ya, tentunya ini harus ditindaklanjuti dengan real ya. Jadi selama kalau kami sih praktisnya selama sebetulnya tenaga kerja di sini bisa menjalankan workshop ataupun hal-hal yang terkait tadi merangkai modul dan sebagainya, itu sangat menguntungkan karena pengirimannya berarti kan lebih gampang, karena kalau dikirim dengan bentuk bahan baku kan lebih simple gitu ya. Seperti itu. Ya, baik. Kita jeda terlebih dahulu Pak Pur dan juga Pak Utomo. Di sesi selanjutnya mungkin kita akan membahas di samping infrastruktur pembangunan IKN, apakah Krakatau Steel ada rencana membidik bisnis properti di Kalimantan Timur juga? Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Smart Radio Talk bersama Krakatau Steel siap mendukung pembangunan IKN. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia. Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Bukan sekedar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan bersama narasumber kompeten di bidangnya. Segera hubungi kami di 021 633 7783 atau kirim email ke smartfm9590@gmail.com. Segera kami hadir di tempat Anda, mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration. Smart NLP, pindah jam siar. Ingat loh, zona nyaman itu belum tentu bikin kita happy loh. Nah, zaman itu nyaman itu tidak harus sama dengan happy. Nyaman itu kan cara kita melakukannya gitu loh. Smart NLP bersama Master Trainer NLP Hindranata Nikolai. Tentunya bisa Anda simak setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau 8 malam waktu Indonesia Tengah. Smart FM, part of KG Radio Network.
Smart FM Business and Inspiration Radio Talk Krakatau Steel siap mendukung pembangunan IKN dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Purwono Widodo, Direktur Utama PT Krakatau Steel, dan juga Bapak Utomo Nugroho, Direktur Utama PT Krakatau Pipe Industries. Masih semangat ya Bapak-Bapak? Siap, semangat. Masih pagi, masih seger nih ya di Balikpapan. Sekarang sudah hampir menuju pukul 11 siang ya di Balikpapan. Jangan lupa nanti untuk makan siangnya cari yang seger-seger, Pak. Ya. Baik, Ibu Kota Nusantara sedang dibangun dengan semangat menggunakan atau memprioritaskan produk dalam negeri. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pur. Pembangunannya juga direncanakan dilakukan dalam 5 tahap nih. Ada tahap pertama pada tahun 2022 sampai 2024, kemudian tahap kedua pada tahun 2025 sampai 2029, tahap ketiga pada 2030 sampai 2034, dan tahap keempat 2035 sampai 2039. Lalu tahap terakhir nih, tahap kelima ini pada tahun 2040 sampai 2045. Masih panjang sekali. Nah, dalam hal pembangunan IKN menyerap dan juga memprioritaskan produk dalam negeri seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Utomo. Bagaimana Krakatau Steel melihat kebijakan ini dan meresponnya? Silakan Pak Utomo. Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi kami tentu sangat senang dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya, kebijakan dalam konteks khususnya ini pembangunan IKN ini, di mana TKDN atau local content itu menjadi syarat yang utama, ya. Jadi kita sudah banyak bicara mengenai TKDN, tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini ya pembicaraan mengenai TKDN itu sudah lebih menggigit. Artinya implementasi di lapangan itu sudah semakin kentara, dan alhamdulillah kita pun juga bisa memenuhi akan hal itu. Ya, produk kami misalnya pipa itu bisa TKDN-nya di atas 60%. Tentu harapannya ini semakin tinggi TKDN, tentu adalah katakanlah uang maupun nanti dampak multiplication efeknya bagi penyediaan tenaga kerja dan sebagainya di dalam negeri itu makin besar dan semakin besar. Dan tentu selain kami mengapresiasi, kami pun juga berkomitmen bahwa bukan hanya karena adanya will dari pemerintah saja konteksnya proteksi TKDN tadi itu, tetapi kami juga berkomitmen untuk bisa mendeliver quality, kemudian dengan adanya efisiensi yang kita lakukan, maka kita pun juga bisa mempropos dengan harga yang lebih kompetitif seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar, mohon maaf, kami ngadung dan hanya take for granted dari pemerintah saja, tetapi internal effort dari kami pun supaya nanti finally ya, konsumen kita pun akan memberikan atau akan mendapatkan yang terbaik akan produk-produk baja kita. Gitu, Mbak. Yes, dengan harga yang kompetitif tapi kualitas juga sudah dipastikan. Produk dalam negeri ini pasti oke sekali ya Pak Utomo ya. Siap. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Pur nih. Di samping infrastruktur pembangunan IKN, apakah ada rencana membidik bisnis properti di Kalimantan Timur, Pak Pur? Ya. Memperlebar bisnis nih. Terima kasih Smart Listener ya yang masih setia mendengarkan Smart FM. Ya, menjawab pertanyaan menarik ini ya. Jadi ya tentunya semua memperkirakan ya kalau tadinya di area sini sebelum ada IKN itu mungkin orang nggak melirik ya. Jadi kalau setelah ada proyek ibu kota ini hampir pastilah semua orang juga memperkirakan bahwa di sekelilingnya pasti akan terdampak ya. Ini terutama 2 kota di Samarinda dan Balikpapan. Ya, tentunya setelah IKN ini jadi diperlukan akan banyak penduduk yang berkembang di sini ya. Tentunya di situ akan diperlukan pemukiman ataupun apartemen dan sebagainya. Ini menarik sekali. Jadi kami di Krakatau Steel memang sejak tahun kemarin sudah membagi fokus grup itu menjadi 3 bagian utama berupa subholding ya. Tentunya subholding yang terkait dengan baja, industrinya kita punya
subholding namanya Krakatau Baja Industri, yaitu yang sekarang dikenal KS sebagai perusahaan baja lah gitu lah. Kemudian kami juga mulai mengembangkan grup subholding Krakatau Baja Konstruksi yang tadi Pak Utomo sudah menjelaskan. Salah satu di dalamnya ada pembuat pipa Krakatau Pipe Industries ini, yaitu namanya juga jelas Krakatau Baja Konstruksi, jadi memang fokus untuk mengembangkan konstruksi yang berbasis baja. Nah, yang grup ketiga ini namanya subholdingnya adalah Krakatau Sarana Infrastruktur ya. Dari namanya juga bisa diperkirakan bahwa ini bergerak di bidang infrastruktur. Di dalamnya itu ada kawasan industri dan properti. Jadi kadang-kadang smart listener mungkin tahunya kalau Krakatau Steel namanya adalah pabrik baja yang keras, baja di Cilegon. Sebetulnya di dalamnya kita itu punya loh yang namanya perumahan ya. Kita punya namanya hotel, kolam renang, lapangan golf, kita punya ya. Itu yang ya termasuk properti. Ya, itu yang kita kita jadikan subholding Krakatau Sarana Infrastruktur. Jadi tentunya sebagai peluang bisnis kami tentu tidak menutup kemungkinan untuk membidik bisnis properti di Kalimantan Timur. Tetapi saat ini di Cilegon pun ya untuk yang bidang ini kami juga sedang sibuk untuk membuat memang tidak sebesar IKN. Cilegon kan nggak sebesar IKN, tapi kota juga. Ya, kalau Krakatau Steel itu kawasannya itu ya separuh kota Cilegon lah. Kami sedang membuat yang disebut dengan Cilegon Urban Valley. Jadi perumahan-perumahan karyawan yang dulu yang kita punya kawasan yang banyak itu kita akan jadikan suatu Cilegon Urban Valley. Jadi ini pun menjadi program besar juga kami. Jadi menjawab tadi kalau setelah hitungan bisnisnya ini di Kalimantan Timur terutama Samarinda dan Balikpapan untuk properti menarik ya, tentunya kita bisa jalankan itu ataupun bekerja sama dengan teman-teman BUMN yang lainnya yang memang sudah bergerak di properti ya, seperti itu. Jadi ini merupakan tahapan awal juga bahwa Krakatau Steel di luar baja adalah juga mempunyai grup usaha yang termasuk mengcover bidang properti. Jadi masih perlu kajian, tetapi kami yakin bahwa dampak positif dari adanya IKN ya ke Samarinda dan ke Balikpapan itu pasti propertinya akan membutuhkan banyak bangunan-bangunan apartemen dan perumahan. Ini menarik sekali untuk segera kita kaji. Gitu. Yes. Sebuah peluang bisnis yang baik ya Pak Pur dan juga Pak Utomo, dan ini juga bisa menjadi peluang membuka lapangan kerja baru di Balikpapan nih. Pasti senang banget nih warga-warga Balikpapan untuk bisa bergabung bersama Krakatau Steel Group ini, seperti itu. Dan mungkin ada poin-poin yang ingin di-highlight dari perbincangan 1 jam kita ini, silahkan dari Pak Pur dulu. Baik, terima kasih. Berbicara mengenai proyek IKN, ini tentunya suatu model yang harus kita kembangkan bersama ya, terutama di hal yang paling mahal di negeri ini yaitu kata-kata koordinasi ya. Jadi koordinasi inilah yang harus kita lakukan ya, saling bersilaturahmi, berkoordinasi sehingga kita bisa menempatkan dalam peran masing-masing yang optimal. Misalnya peran Krakatau Steel sebagai BUMN yang bergerak di bidang baja untuk menyiapkan menyiapkan bahan bakunya. Tentunya kalau ada koordinasi yang baik dari mulai otorita ya, badan otorita ibu kota negara, PUPR ya, kemudian kontraktor yang notabene adalah teman-teman di BUMN Karya dengan baik, tentunya kami akan fokus peran apa yang kami harus siapkan ya. Kemudian juga begitu tentunya peran-peran dari para desainer ya, para desainernya bagaimana supaya bisa memaksimalkan penggunaan dalam arti tadi yang disampaikan oleh Pak Utomo. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah para pelaksananya tadi, termasuk dari teman-teman dari Indonesian Society of Steel Construction. ISSC ini sangat aktif sekali, apalagi Pak Ketuanya Pak Budi Tawinata itu sekarang ini satu rombongan bersama kita. Jadi kita melihat apa yang bisa koordinasi. Jadi semangatnya adalah kita berkoordinasi gitu. Jadi kalau dilihatnya semangatnya adalah bahwa saya dapat ini soal sikut-sikutan ya, proyek atau kue lah kata yang segini besarnya, akhirnya tidak menjadi suatu hal yang positif dampaknya kepada kita semua, tetapi nanti akan kacau. Jadi saya rasa
itu yang saya tekankan, bahwa mari kita berkoordinasi untuk menempatkan peran kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita dan memang yang diharapkan dari kita seperti apa. Nah, itulah kita jalankan dengan profesional. Tentunya kita tidak ingin juga at any cost ya, artinya ya kita harus profesional, efisien, sehingga memang harga yang kita berikan ya kepada ibu kota negara ini harga yang benar-benar berkompetisi dengan kualitas yang prima. Terima kasih. Oke, kalau dari Pak Utama sendiri? Ya, tentu kalau dari kami mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang sudah diberikan ya untuk kami Krakatau Pipe Industries maupun juga Krakatau Steel Group untuk bisa berkontribusi ya, bikin footprint di proses pembangunan IKN. Jadi untuk bapak-bapak di PUPR, bapak-bapak di Otorita, bapak-bapak di Satgas, maupun rekan-rekan dari BUMN Karya, misalnya dari Berantas, dari ADI, IPP dan sebagainya. Tentu kami sangat mengapresiasi kesempatan dan kerjasamanya untuk bisa berkontribusi di IKN ini. Nah, dengan harapan tentunya bahwa kerjasama kesempatan ini bisa terus berlanjut. Kenapa? Karena sesungguhnya IKN yang untuk tahapan ini baru tahapan awal, dan ini adalah nanti kalau istilah lari itu akan maraton ya, bukan hanya setahun 2 tahun, tapi barangkali sampai puluhan tahun sampai 2045, di mana satu ya kontribusi pendanaannya itu baik itu dari APBN dan bahkan itu mungkin small portion maupun dari nanti pembiayaan yang lain. Tentu bagaimana kita itu memaksimalkan ya penggunaan produksi dalam negeri itu bisa terus berlanjut. Dan sekali lagi tentu kami bukan hanya menerima keberpihakan itu, tetapi kami pun juga akan memberikan kontribusi yang lebih baik berkaitan dengan quality, berkaitan dengan efisiensi dan price itu, sehingga ya kontribusi kita ke IKN itu benar-benar value-nya itu secara maksimal, bukan hanya sekedar keberpihakan saja, tetapi harga, quality itu bisa kami kompetisikan dibanding produk-produk yang lain. Kira-kira seperti itu, Mbak Maria. Ya, baik. Melihat tadi sudah di awal saya bridging bahwa tahap pertama, tahap-tahap pembangunan di IKN ini ada 5 tahap ya, dibangun hingga tahun 2045. Nah, harapan dan juga doa dari Krakatau Steel sendiri mengenai pembangunan di IKN ini seperti apa? Silakan Pak Pur. Iya. Tahap yang cukup panjang ini ya. Betul ya. Ya, tentunya ini suatu keputusan yang sudah diundangkan ya, bahwa kita memang akan membangun IKN ya. Tentunya pro kontra mudah-mudahan segera berakhir ya. Kita sudah terlalu banyak seminar, FGD ya. Sekarang saatnya lah kita untuk ke lapangan ya, untuk membuktikan, menunjukkan bahwa antara pimpinan nasional arahannya itu dijalankan oleh level di bawahnya, oleh para menteri tentunya ya, kemudian sampai kepada kami yang benar-benar real melaksanakan ya. Jadi tentunya kita berharap dan berdoa ya, semoga tahapan-tahapan tadi kita konsentrasi lah di tahapan yang pertama dulu saja. Ini tahapan ini menjadi suatu pilot ya, untuk kita sama-sama belajar ya, sama-sama menghilangkan ego kita masing-masing, berkoordinasi, sehingga lapangannya masih sangat berat ya. Kita sudah melihat di sana ya, tapi kita melihat semangatnya dari orang-orang yang kita temui di lapangan ya, sudah mulai di kapling-kapling bagian-bagiannya sudah mulai jelas ya. Jadi sehingga saat ini rasanya kurangi kita berdebat, berdiskusi, berseminar, tapi lebih real kepada melakukan koordinasi. Jadi bertemu untuk berkoordinasi, bukan untuk lagi berandai-andai. Saya rasa itu, semoga tentunya terakhir kita berdoa semoga Allah SWT melindungi kita semua dan semuanya berjalan lancar dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Pak Utomo? Ya, saya pikir sama ya. Jadi IKN ini sudah dicanangkan untuk tadi lari maraton untuk jangka yang cukup panjang. Kita berharap ini bisa continuing, karena sesungguhnya apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan dilaksanakan di tahapan awal ini
saya yakin atau kami yakin itu memberikan kontribusi, tentu bukan untuk si A, si B untuk golongan, tetapi multiplier efeknya luar biasa. Kita berharap ini bisa terus berlanjut dan ya tentu untuk kebaikan Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih Mbak Maria. Amin, amin, amin. Kalau Pak Utama dan juga Pak Per sendiri sudah mulai beradaptasi ya di Balikpapan ya? Sudah doyan kulinerannya? Mantap. Sudah nyaman ya, semoga betah ya di Balikpapan. Bisa bolak-balik Jakarta, Cilegon, Balikpapan seperti itu. Bisa jalan-jalan juga ya di sana karena udaranya masih seger sekali ya di sana. Udaranya bagus, makanan bagus, ada durennya juga macam-macam. Wah, hati-hati kolesterol Pak Pur. Oke, baik. Harapan dan doa yang baik semoga terkabul untuk kemajuan bangsa Indonesia dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang bersama Smart FM, Pak Purwono dan juga Pak Utomo. Semoga segala hal baik, rencana ke depan bisa terrealisasi dengan baik dan juga amanah. Bagi Anda Smart Fans yang tertinggal dalam perbincangan pagi hari ini, Anda bisa kembali menonton tayangan di kanal YouTube Smart FM. Dan akhirnya Smart Radio Talk bersama Krakatau Steel siap mendukung pembangunan IKN harus berakhir sampai di sini. Saya Maria Delsa, Bapak Purwono Widodo selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk dan juga Bapak Utomo Nugroho, Direktur Utama PT Krakatau Pipe Industries pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.